Perkenalkan, nama saya Mawarti. Saya merupakan mahasiswa semester 5 dari Universitas Bina Dharma Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan untuk tugas mata kuliah IT Security, yaitu makalah Sistem Keamanan Informasi Studi Kasus dari Bank BCA. Abstrak. Sangat pentingnya nilai sebuah informasi menyebabkan seringkali informasi diinginkan hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu. Jatuhnya informasi ke tangan pihak lain, misalnya pihak lawan bisnis, dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi. Keamanan informasi menggambarkan usaha untuk melindungi komputer dan non-pelaratan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Keamanan informasi dimaksudkan untuk mencapai kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi dalam suatu perusahaan. Latar belakang. Masalah keamanan merupakan salah satu aspek penting dari sebuah sistem informasi. Sayang sekali masalah keamanan ini seringkali kurang mendapatkan perhatian dari para pemilik dan pengelolaan sistem informasi. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kita sudah berada di information based society. Jaringan komputer seperti LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara tepat. Ini salah satu alasan perusahaan atau organisasi mulai berbondong-bondong membuat LAN untuk sistem informasinya dan menghubungkan LAN tersebut ke internet. Pembahasan 1. Keamanan informasi. Keamanan informasi atau information security digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan baik pelaratan komputer dan non-komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang. 2. Tujuan keamanan informasi. Keamanan informasi ditunjukkan untuk mencapai 3 tujuan utama, yaitu kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas. 3. Manajemen keamanan informasi. Manajemen tidak hanya diharapkan untuk menjaga sumber daya informasi aman, namun juga diharapkan untuk menjaga perusahaan tersebut agar tetap berfungsi setelah suatu bencana atau jebolnya sistem keamanan. 4. Strategi dalam ISM. A. Manajemen risiko atau risk management. Manajemen risiko merupakan satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. B. Tolak ukur. Tolak ukur adalah tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan normal harus memberikan perlindungan yang cukup terhadap gangguan yang tidak terorientasasi. 5. Ancaman.
Ancaman keamanan sistem informasi adalah orang, organisasi, atau mekanisme atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. 6. Risiko keamanan informasi atau Information Security Risk didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakilkan tindakan yang tidak terotorisasi. Sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenai upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan, yaitu 1. Firewall, suatu filter yang membatasi aliran data antara titik-titik pada suatu jaringan, biasanya antara jaringan internal perusahaan dan internet. Firewall berfungsi sebagai berikut, yaitu 1. Penyaringan aliran data, 2. Penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut dan internet. Dua, pengendalian fisik. Peringatan pertama yang terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruang komputer. 3. Pengendalian formal. Pengendalian formal mencakup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. 4. Pengendalian informal. Pengendalian informal mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Studi kasus. Kronologi kasus. Pada tahun 2001, internet banking diributkan oleh kasus pembobolan internet banking milik Bank BCA. Kasus tersebut dilakukan oleh seorang mantan mahasiswa ITB Bandung dan juga merupakan salah satu karyawan media online satunet.com yang bernama Steven Haryanto. Anehnya, Steven ini bukan insinyur elektro ataupun informatika, melainkan insinyur kimia. Ide ini tumbuh ketika Steven juga pernah salah mengetik alamat website. Kemudian dia membeli domain internet dengan harga sekitar $20 yang menggunakan nama dengan kemungkinan orang-orang salah mengetikkan dan tampilan yang sama dengan situs internet banking BCA, seperti www.klikbca.com. Nasabah bank tidak akan sadar bahwa dirinya telah menggunakan situs palsu tersebut, karena tampilan yang disajikan serupa dengan situs aslinya. Hacker tersebut mampu mendapatkan user ID dan password
dari pengguna yang memasuki situs palsu tersebut. Namun, hacker tersebut tidak bermaksud melakukan tindakan kriminal seperti mencuri dana nasabah. Hal ini murni dilakukan atas keingintahuannya mengenai seberapa banyak orang yang tidak sadar menggunakan situs klikbca.com, sekaligus menguji tingkat keamanan dari situs milik BCA tersebut. Steven Haryanto dapat disebut sebagai hacker karena dia telah mengganggu suatu sistem milik orang lain yang dilindungi privasinya, sehingga tindakan Steven ini disebut sebagai hacking. Steven dapat digolongkan dalam tipe hacker sebagai penggabung white hat black dan black hat hacker, di mana Steven hanya mencoba mengetahui seberapa besar tingkat keamanan yang dimiliki oleh situs internet banking Bank BCA. Dua skenario. Skenario pelaku mengirimkan situs palsu melalui email yang tulisannya mirip dengan situs aslinya. Jika pemilik akun tidak jeli, maka korban akan mengklik situs palsu tersebut sesuai dengan instruksi dari pelaku tersebut mengupgrade akun miliknya untuk selanjutnya. Informasi data diri dari pemilik akun akan masuk ke situs palsu yang diklik tadi, sehingga pelaku leluasa berbuat apa saja dengan informasi tersebut, karena pencurian termasuk pencurian akun bank. Dampak dari phishing website Bank BCA. Dampak dari kejadian ini adalah kerugian bagi nasabah dari pihak bank, karena informasi pribadi tersebut akses untuk memasuki website tersebut dapat diakses oleh orang lain, meskipun hacker tidak mengambil keuntungan materi dari hal ini. Namun, pihak bank akan mengalami kekurangan kepercayaan dari nasabah. Kasus di atas bisa dipatuhi pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP terhadap kasus tindak pidana penipuan untuk memperoleh informasi personal phishing melalui pengiriman email dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tidak diatur secara khusus mengenai phishing. Kesimpulan, jika dapat dikatakan apa yang dilakukan Steven secara etik tidak benar karena tindakan yang dilakukan Steven mengganggu privasi pihak lain. Dengan hanya bermodal keingintahuan dan uang sejumlah kira-kira $20 guna membeli domain internet yang digunakan untuk membuat situs internet banking BCA palsu, serta pemalsuan situs internet banking BCA, dan dengan diam-diam mendapatkan user ID dan password milik nasabah yang masuk dalam situs internet banking palsu. Namun juga menimbulkan sisi positif di mana pihak perbankan dapat belajar dari kasus tersebut. BCA menggunakan internet banking yang dapat dipakai pengambilan keputusan atau yang disebut decision support system, di mana data para nasabah yang bertransaksi serta aktivitas lainnya melalui internet banking merupakan database milik BCA, serta privasi yang tidak boleh disebarluaskan ataupun disalahgunakan, karena internet banking tersebut merupakan salah satu layanan yang menguntungkan baik bagi nasabah maupun pihak BCA.
Database para nasabah internet banking dapat digunakan oleh pihak BCA untuk membuat keputusan dalam berbagai bidang perbankan. Terima kasih, itulah penjelasan saya mengenai makalah sistem keamanan informasi pada studi kasus dari Bank BCA.